Ini kita akan sedikit ngobrol tentang bagaimana tadi moderasi beragama itu berkaitan sebenarnya dengan topik-topik ekonomi dan agama. Ada kaitannya kah agama dan ekonomi? Tentu saja. Apakah ada irisannya juga dengan membentuk sebuah peradaban? Tentu saja, karena kita bicara moderasi beragama, artinya kita sedang bicara untuk membangun peradaban yang maju, gitu ya. Peradaban yang maju itu punya fondasi-fondasi kuat, ekonomi yang kuat, etik atau spiritualnya juga kuat yang didukung oleh agama, dan juga faktor-faktor sosial, politik, dan yang lain-lainnya, budaya, culture, dan tradition segala macamnya itu menjadi satu kesatuan. Baik teman-teman, karena ini kan rata-rata Gen Z ya, anak-anak muda semuanya kan ini. Jadi saya mau bikin judul Cool to be Modern. Cool to be modern, sebenarnya cool aja loh, keren loh menjadi anak muda yang moderat, anak muda yang terbuka dengan wacana luar sana, wacana global yang wacana global yang sudah semakin maju. Kita itu cukup oke kalau untuk mengikuti wacana-wacana luar yang sedang berkembang. How Islam teach balance in an extreme world. Kita sekarang ada di sebuah kondisi ya, situasi dunia yang ekstrim, kanan kiri ekstrim, atas bawah ekstrim, ekonomi ekstrim, agama ekstrim, budaya ekstrim, identitas, politik, transformasi atau digital, ya, bubble kalau kalian lihat di internet, di media sosial segala macamnya kan banyak clash gitu ya, ada banyak pertengkaran, perdebatan. Nah, kita dibuat menjadi bubble-bubble atau lingkaran-lingkaran kecil yang tidak bersambung satu sama lain. Seolah kita berbeda dengan mereka, seolah kita itu tidak bisa menyatu dengan mereka. Jadi itulah bagaimana dunia kita saat ini. Kita akan membicarakan tentang bagaimana sih sebenarnya peran kita sebagai anak muda Muslim, khususnya di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam di UIN Solo ini, bisa berperan, mengambil peran penting dalam perkembangan dan kemajuan bangsa dan bangsa. Oke, teman-teman semuanya boleh slide selanjutnya. Slide selanjutnya, Mas. Ya, saya mau ajak jalan-jalan dulu teman-teman semuanya. Ada yang tahu nggak ini di mana atau ini bangunan apa? Terus pernah lihat ini di internet? Pernah? Ini masjid atau gereja? Masjid atau gereja? What do you think? Is it church or is it mosque? Oke, yang bicara misalnya ini masjid. Kenapa masjid? Ada apanya? Ada mihrab ya? Ada mihrab, ada semacam kaligrafi, ada semacam ornamen-ornamen arsitektur Islam gitu ya. Yang ngomong tadi gereja ini kenapa? Why is it church? Kenapa ini dibilang gereja? Ada semacam tulisan cross dan segala macamnya atau simbol-simbol Kristen Katolik di situ, ya. Oke. Ini adalah salah satu gereja yang kemudian jadi masjid yang ada di Cordoba. Kalian tahu Cordoba mana? Spanyol, ya. Spanyol, Cordoba. Jadi ini adalah mes kita. Mes kita bahasa Spanyol ya, dulunya mos. Dan ini merupakan salah satu contoh ya. Saya akan memberikan contoh, salah satu contoh, bukan salah satu peradaban yang paling besar, tapi ini merupakan memang masa-masa kejayaan peradaban Islam yang paling maju di awal-awal dinasti Umayyah ya, di awal-awal abad Islam. Jadi ini adalah sebuah gereja yang sekarang masjid kemudian beralih fungsi menjadi gereja, sekarang masih menjadi gereja Katolik di Spanyol, Eropa bagian utara. Ada yang tahu Spanyol itu di mana?
Ada yang tahu nggak? Spanyol? Oke, kalau saya menyebut Andalusia, ada yang pernah mendengar Andalusia? Apa itu Andalusia? Kota. Kota. Oke. Apa hubungannya Andalusia dengan masyarakat Islam? Penaklukan Konstantinopel. Konstantinopel di Turki. Jadi ini Andalusia merupakan sebuah wilayah teritori kekhalifahan umat Islam yang ada di semenanjung Iberia. Semenanjung Iberia itu mana? Ada yang tahu Maroko? Afrika Utara? Ada yang tahu? Oh, ini PS-nya nih pertanyaan. Kayaknya sering ini nggak sih? Apa lihat-lihat konten-konten travel nggak? Ya. Jadi sebenarnya Islam itu awalnya di mana? Oke, Islam muncul di Jazirah Arab, ya, di Makkah, kemudian Madinah, itu menjadi pusat awal Nabi di situ. Kemudian Islam mulai expanding, meluas kekuasaannya sampai ke atas. Kalau kalian lihat peta ya, itu kan di Jazirah Arab. Dia akan meluas ke atas, ke daerah-daerah Syria, Palestina, Andalusia, Kairo sampai ke Eropa Utara. Jadi Islam pernah berjaya dan memberikan pengaruh besar terhadap kemajuan-kemajuan yang kemudian diteruskan oleh masyarakat Barat atau Western Civilization, peradaban Barat. Oke, kalian saya kalau bicara tentang dinasti Umawi atau Umayyah, ada yang pernah tahu? Dinasti Abbasiyah? Sejarah Islam, ada yang belajar sejarah Islam? Oke, ya. Jadi disitulah kemudian bagaimana peradaban Islam itu muncul sebagai salah satu peradaban yang paling maju saat itu. 700 sampai sekitar 900 atau awal abad 1000 Hijriah, Masehi. Jadi disitulah kemudian peradaban Islam sangat berkembang dan menginspirasi kemajuan-kemajuan yang sekarang diadopsi dan sekarang dilakukan oleh bangsa-bangsa Barat. Seperti itu. Disinilah kita punya yang namanya salah satu ekonom Muslim, ya, ekonom, sejarawan, filsuf, ahli filsafat juga, kemudian dia juga sosiolog ternama yang kita punya, yang Islam masyarakat Muslim punya. Ada yang tahu namanya? Mungkin bisa digeser, Mas. Siapa? Ini adalah Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Ada yang pernah dengar Ibnu Khaldun? Pernah ya? Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, ya. Oke, itu adalah salah satu ekonom dan sosiolog Muslim pertama, sarjana ternama yang kemudian sangat mempengaruhi dan bahkan teori-teorinya itu menginspirasi menjadi sebuah landasan teori-teori sosiolog modern, katakanlah kayak Auguste Comte segala macamnya. Ibnu Khaldun ini adalah ekonom, politikus, kemudian sejarawan dan ahli filsafat yang kita punya, yang namanya bahkan sampai sekarang itu masih sangat besar, ya. Ibnu Rushd seorang polipat, kalau dulu itu tidak mengenal linearitas. Jadi kamu ahli apa nih? Ekonomi. Berarti ekonomi dari S1 sampai S2 sampai S3 sampai profesorship ekonomi. Kalau zaman dulu kita akan sering mendengar cendekiawan Muslim kita itu polimat. Polimat itu dia menguasai ilmu misalnya kalam, teologi, nahwu, sorof, syair. Dia juga ahli matematika, dia juga ahli astronomi, dia juga ahli sejarah, gitu ya. Jadi termasuk Ibnu Khaldun, dia merupakan seorang ekonom, sosiolog ternama yang kita punya. Di sinilah kita punya dasar bahwasanya bagaimana sebuah peradaban itu bisa dibentuk yang berdasarkan dua landasan utama, yaitu ekonomi dan agama. Ketika dua topik ini atau dua nilai agama dan ekonomi bisa menjadi satu dan menjadi instrumen penting pertumbuhan sebuah kayak bau kebakaran. Jadi begitu ya, kita kembali lagi. Ini seorang Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun lahir di Sevilla. Sevilla itu salah satu kota di
di bawah kekhalifahan, di bawah, bukan kekhalifahan ya, maksudnya di sekitar wilayah Andalusia ketika masyarakat Muslim menjadi pelopor kemajuan peradaban. Meskipun ketika Ibnu Khaldun ini lahir, situasi politik semuanya itu decline atau sedang saya juga jadi melihat ini. Aman Mas? Oke. Dibawa keluar aja. Ya, aman ya? Oke, kita kembali ke sini. Mati. Baik, saya cerita sedikit tentang Ibnu Khaldun ya. Ada yang tahu karya paling monumental, karya masterpiece-nya Ibnu Khaldun apa? Muqaddimah Ibnu Khaldun. Padahal ini baru muqaddimahnya. Jadi Ibnu Khaldun itu merupakan politisi, public administration, dia kerja sebagai qadhi. Qadhi itu apa? Hakim ya. Kalau zaman dulu itu hakim kerajaan. Dan karena situasi politik dan juga negara saat itu, jadi jangan dibayangkan dulu kekhalifahan ketika Ibnu Khaldun lahir tuh negara tuh sudah jadi kayak negara Indonesia gitu, nggak ada. Itu nation state, itu baru konsep negara itu baru muncul di awal abad 20. Ini kita masih berbicara tentang kerajaan. Jadi Ibnu Khaldun lahir di sebuah masa di mana kerajaan Islam di sekitar wilayah Andalusia itu mulai decline atau mulai tumbang. Nah, disinilah kemudian sebagai seorang pakar, sosiolog, penulis dan segala macamnya, sejarawan, Ibnu Khaldun itu menuliskan sebuah masterpiece yang namanya Muqaddimah Ibnu Khaldun, berjilid-jilid. Kalau kalian baca itu berjilid-jilid Muqaddimah Ibnu Khaldun yang berisi tentang semua narasi sejarah tentang negara dan juga tentang konsep kekhalifahan masa lalu gitu. Jadi misalnya bagaimana sebuah negara itu tumbuh, bagaimana sebuah peradaban itu bisa sustain, bagaimana sebuah peradaban kemudian decline atau hancur gitu. Dia Ibnu Khaldun menuliskan itu secara detail sehingga karya-karyanya ini kemudian diterjemahkan oleh para orientalis dan dikenal di era modern ini oleh masyarakat dunia gitu ya. Ini salah satu bentuk manuskripnya, maksudnya catatan ataupun buku Muqaddimah Ibnu Khaldun yang membahas tentang bagaimana sebuah peradaban itu bisa terus berkembang, maju, yang dilandasi oleh beberapa hal, khususnya adalah ekonomi dan agama. Jadi bagaimana agama mampu berperan untuk memajukan peradaban dan bagaimana ekonomi menjadi salah satu faktor juga untuk bagaimana sebuah peradaban itu dapat sustain. Lanjut, boleh? Oke, konsep-konsep utama ya. Saya mulai mengenalkan dulu Ibnu Khaldun kepada teman-teman semuanya yang mungkin sebelumnya sama sekali belum pernah mendengar bahwa kita punya sejarawan dan juga kita punya cendekiawan Muslim yang namanya itu bahkan sampai sekarang masih sangat besar gitu. Padahal beliau lahir di tahun 1400 Masehi. Udah lama, berapa tahun yang lalu? Udah berapa? 600, 100, 700, hampir 700 tahun yang lalu ya. Konsep-konsepnya dikenalkan adalah As-Sofiyah, siklus peradaban, dan ilmu umron. Ilmu umron itu adalah bagaimana kemudian sebuah peradaban itu sebenarnya diisi oleh dua umron Badawi dan umron Hadori. Jadi masyarakat yang hidupnya di daerah-daerah terpencil, ya misalnya kayak di sini di desa-desa yang tidak ada ikatan sama sekali, hidupnya sederhana, slow living, they don't care. Maksudnya mereka tidak punya banyak norma-norma sosial dan segala macamnya, dengan kehidupan Hadori atau umron Hadori atau kota. Ya, kehidupan kota kan kompleks. Jadi kita dibuat Ibnu Khaldun itu membuat dua konsep tentang peradaban Hadori dan juga peradaban Badawi. Kalau Badawi itu ya di desa-desa yang kita lihatnya misalnya masyarakat Badui dulu gitu ya, atau masyarakat tribal yang di Arab di Jazirah Arab awal-awal Islam datang, itu seperti apa itu kan kelihatan. Maksudnya nilai-nilainya belum maju seperti apa yang kita pahami sekarang. Katakanlah misal nilai poligami misalnya ya, di zaman-zaman sebelum Nabi itu
satu laki-laki bisa punya beberapa istri gitu ya. Nabi hadir kemudian mengenalkan konsep-konsep poligami melalui nilai-nilai makosid Islam, itu mengenalkan bahwasanya ini sudah yang terbaik saat itu. Nah, nilai itu terus berkembang seperti itu ya. Kalau sekarang kita melihat poligami udah yang nilainya udah nggak yang seperti dulu, mungkin itu yang terbaik, tapi sekarang we see very different ya. Kita melihatnya masa poligami, tapi nilai-nilai itu selalu berkembang seperti itu.